Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di acara Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan di Tangerang. Bapak Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa presentasi uji kepatutan ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Komisi Informasi.go.id. Betul ya? Kemudian sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Fathul Ulum, tenaga ahli Komisi Informasi Pusat yang dalam hal ini akan memandu acara kegiatan ini. Dan sebelum acara ini kita mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu tim penilai dari uji kepatutan Anugerah Tinarbuka tahun 2023 ini. Yang pertama kami perkenalkan yang berada di tengah yang paling ganteng, ya, Bapak Arya Sandiuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, selaku juga sebagai Ketua Tim Penilai pada ruang acara ini. Kemudian Ibu sebelah kiri beliau, Ibu yang paling cantik juga. Oh gitu, asik ya Bu ya. Ibu Samrotun Najah Ismail. Beliau adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, bidang advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Kemudian di samping beliau, sebelah kirinya ada Bapak Rega Tadea, tim penilai dari eksternal dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita balik ke sisi kanannya Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, ada Bapak Panji Saputra. Beliau tim penilai dari eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan paling ujung sebelah kanan ada saudara saya, ini juga teman saya, Bapak Fadli Ilhami Sikumbang, tim penilai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Bapak Ibu sekalian, tim penilai, adapun badan publik yang telah hadir, yaitu dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Junaidi MM. Betul ya Pak ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, masih panjang ternyata. Kami akan bacakan tata tertib terlebih dahulu untuk jalannya presentasi uji kepatutan Anugerah Tinarbuka ini. Yang pertama, saya bacakan bahwa pemapar hanya dapat dibantu oleh satu orang pendamping. Ada pendampingnya satu orang? Ada ya. Kemudian yang kedua, waktu presentasi pemapar paling lama 10 menit. Kemudian nomor 3, setelah pemaparan dilakukan pendalaman atau klarifikasi selama 25 menit. Dan keempat, panitia akan mengingatkan sisa waktu yang dimiliki bagi setiap pemapar maupun penanya. Jika waktu telah habis, maka pemapar maupun penanya untuk dapat segera menyelesaikan paparannya atau pertanyaannya. 5, perwakilan badan publik tidak diperkenankan memberikan apapun kepada tim penilai maupun panitia. 6, perwakilan badan publik dan audiens wajib menaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kegaduhan selama berjalannya presentasi. Apabila terjadi kegaduhan, maka panitia dapat mengeluarkan dari ruangan. Dan kami harap juga Bapak Ibu sekalian handphonenya untuk dinonaktifkan atau di silence supaya tidak mengganggu jalannya presentasi nanti. Dan yang ketujuh, keputusan dan penilaian tim juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan terakhir, ke-8, kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, mohon untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama kegiatan ini berlangsung. Selanjutnya, kami langsung persilakan kepada Bapak Junaidi untuk menyampaikan paparannya, waktu 10 menit. Kami persilakan. Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang kami hormati Ketua Tim Dewan Juri Tinarbuka, Bapak Arya Sandiuda,
sehari-hari menjabat sebagai Wakil Ketua KE, Wakil Komisi Informasi, dan pada saat ini sebagai Ketua Tim yang kami hormati Ibu Jomrotun, ya, Sahro Samrohtun, Komisioner KI, anggota tim juri, yang kami hormati Bapak Panji Saputra, tim dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Rega, tim dari Kementerian Dalam Negeri, terakhir Pak Padli dari Kemenko Polhukam. Sebelum saya menyampaikan paparan berkaitan dengan inovasi atau keterbukaan informasi publik, ingin saya sampaikan latar belakang kenapa kita menciptakan satu inovasi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Nah, ini latar belakangnya, salah satunya adalah luas wilayah, kemudian Kalbar itu terdiri dari 3 dimensi wilayah, ada pesisir dan kepulauan, pedalaman dan perbatasan antar negara. Nah, yang sangat penting adalah berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi UKM, di mana kami harus melayani 5.000 lebih koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam maupun koperasi produsen, konsumen, dan jasa. Kemudian kita juga harus melayani 197.022 pelaku UMKM. Inilah yang menyebabkan kami harus berinovasi, selain kami dipacu juga dipush juga oleh Pak Gubernur untuk sebelum kami dilantik, pada saat dilantik itu diminta paling tidak dalam 1 tahun 1 inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, yang berikutnya yang menjadikan dasar kami untuk melakukan inovasi adalah berkaitan dengan kewajiban kami memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku UMKM dan koperasi khususnya. Dan ini untuk meminimalisir, karena selama ini penipuan-penipuan itu terjadi berkaitan dengan hibah-hibah yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Yang terakhir berkaitan dengan kami harus menginformasikan regulasi terbaru kepada publik, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, kami melakukan terobosan berupa inovasi Kalbarku 1.3. Kalbarku 1.3 ini berkaitan dengan seluruh aspek tupoksi Dinas Koperasi UKM dan informasi-informasi berkaitan dengan pelayanan koperasi dan UMKM yang harus kami sampaikan. Nah, dari aspek keterbukaan informasi, kami menyusun mulai dari visi misi gubernur, kemudian visi misi dan moto Dinas Koperasi sendiri. Ya, lanjut. Visi misi dan moto PPID. Ya. Nah, ini yang menjadikan dasar kami berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Visi PPID adalah menjadikan penyelenggara layanan informasi publik yang unggul di bidang koperasi dan UKM Kalbar. Ada 3 misinya. Yang moto kami sebagai upaya memotivasi kami adalah kami terus berinovasi, kami memiliki integritas, tidak dusta di antara kita, dan kami berusaha untuk selalu terbuka kepada siapapun yang memerlukan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM. Lanjut. Ya, ini maklumat pelayanan kami. Dalam hitungan jam setelah saya dilantik di Dinas Koperasi sebagai Kepala Dinas, ada sedikit kekeliruan berkaitan dengan moto.
kurang, kami siap menerima sanksi. Nah, sanksinya yang kurang di atas. Lanjut. Ya, ini sedikit sejarah singkat berkaitan dengan latar belakang pengabdian kami. Mulai dari 2012 setelah kepindahan kami dari Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Landak, dan kami sempat 5 tahun lebih di Kabupaten Landak, selaku sampai dari kepala bagian sampai kepala PLT, kepala badan. Kemudian kami pindah ke provinsi berkaitan dengan pengembangan karir. Nah, terakhir sekarang kami menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi. Lanjut. Ini hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi dan keterbukaan informasi publik. Jadi ini yang terdapat di dalam aplikasi kami. Lanjut. SOP, ya ini SOP pelayanan kami terus-menerus kami perbaiki, kami sederhanakan, dan kami percepat pelayanannya sesuai dengan moto cepat, ceria, cepat, tepat, dan murah. Lanjut. Ya, ini alur pelayanan fisik yang kami lakukan mulai dari front office sampai kepada arus tindakan di bidang atau langsung ke kepala dinas juga ada alurnya. Lanjut. Ya, ini sedikit prestasi yang kami dapatkan berkaitan dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi mulai dari 2021 sampai 2022 kami kategori informatif, dan untuk pelayanan publik lainnya Ombudsman kami sudah masuk ke zona hijau dari zona merah. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan tadi latar belakang apa saja yang kami lakukan sejak 2012 sampai sekarang. Ini cerita latar belakang pengalaman karir. Bulan Juni, Pak, baru. Ya, bulan Juni 2022. Belum, Pak. Baru masuk 9 bulan. Ya. Baik. 2012, Pak. Ya, mulai dari Kepala Biro Pemerintahan, kemudian sempat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, kemudian staf ahli gubernur, bidang sosial dan SDM, pernah di Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2017, dan ini yang kami dipus oleh Kemenpan dan Kemendagri berkaitan dengan pelayanan publik. Ya, pelayanan terpadu Satu Pintu. Ya, baru 12 tahun, Pak. 10 tahun, baru 10 tahun. Kalau dengan kabupaten, ya lebih lagi. Karena saya pernah Kepala BKD Kabupaten Landak. Ya, sebelum 2025. Ya. Oke, lanjut, Pak. Saya kira ini penjelasan-penjelasan tentang ini. Terus saya sedikit ingin di penanaman modal, Pak. Ya, sedikit saja, mudah-mudahan tidak sampai 1 menit pengalaman di penanaman modal. Terus lanjut. Ya. Nah, di 2017 ini sebenarnya kita daerah mulai didorong oleh kebutuhan akan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik sebetulnya. Di mana kami 2017... mohon izin, Pak, waktunya sudah habis. Nanti tambahannya pada saat nanti ada pendalaman ya, Pak ya. Baik, Pak. Ya. Makasih. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu tim penilai untuk melakukan pendalaman. Kami persilakan Pak Ketua Tim. Baik, Pak Junaidi, kita beruntung sekali Bapak yang punya pengalaman panjang bisa hadir di sini. Selamat, Pak.
untuk Bapak juga untuk Koperasi dan UKM Kalbar ya. Ini juga hadir kawan saya nih dari KI Kalbar juga yang lain. Terima kasih. Ini kita akan bergantian untuk mendalami. Bu Samro, monggo duluan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, kami ucapkan sebelumnya selamat kepada Pak Junaidi sudah sampai kepada tahapan ini. Kalau bicara UKM ini menurut saya itu hal yang menjadi suatu hal yang seksi ya Pak ya. Kenapa? Karena menjadi kaitannya banyak, kaitannya apalagi pasca COVID. Cuman kalau saya melihat di sini bagaimana peran Bapak sebagai dalam ruang posisinya Bapak menjembatani para UMKM ya, para pelaku usaha yang di UMKM yang untuk memperoleh informasi dari segala sisi. Karena kita tahu kan kalau misalnya dia itu perlu dari segi legalitas, segi pembiayaan, segi support dari transportasi, ya kan, berbagai hal bidang yang harus disupport. Nah, bagaimana Bapak sebagai mediatornya untuk menjembatani penyampaian informasi satu? Terus kemudian saya belum melihat secara padahal kan posisi Kalimantan Barat ada posisi yang bisa dekat kepada luar ya Pak ya untuk ekspor ya. Saya belum melihat itu Pak. Nah, bagaimana dalam hal ini Bapak upaya untuk peningkatan ekspornya? Bukan dari programnya ya Pak ya, mengedukasinya. Jadi kembali lagi mengedukasi. Kemudian satu khususnya para disabilitas, edukasi. Aduh, itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mohon izin Pak Ketua, Pak Junaidi yang terhormat. Terima kasih Pak karena udah terbiasa dinilai sama Menpan RB dari 2017 sampai 2020. Mungkin satu saja Pak karena ini terkait inovasi ya Pak pertanyaan, karena tadi saya sempat baca di makalahnya juga terkait inovasi Siguli dan semua lagu ya kalau nggak salah. Nah, seberapa besar sih Pak gitu? Pertama saya mungkin pengen tahu dulu ya, kapan sih inovasi ini diinisiasi gitu Pak Jun ya. Kemudian seberapa besar gitu ya manfaat dari salah dua atau salah satu inovasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi lah ya, khususnya di Dekranas ya Pak ya, Dekranasdanya Kalbar, karena kan kalau nggak salah mungkin secara berkala Dekranas nasional sering memberikan penghargaan Pak ya, sering memberikan penghargaan. Nah, sebagai mungkin pembina terbaik atau apa saya nggak tahu deh, kalau saya tidak salah ingat sih pernah ada gitu. Nah, kemudian mungkin ketika dibandingkan secara data seberapa besar sih gitu ya manfaat dari dua inovasi ini ya dibandingkan sebelumnya, berapa persen gitu mungkin ya peningkatannya, ataupun ketika sebelum ada dan juga ketika sudah ada dibandingkan dengan Dekranas lain ya, Dekranas dari provinsi lain lah ya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Ketua. Terima kasih Pak Kaban, Pak Junaidi atas paparannya. Mungkin kami sedikit menanyakan dari aspek yang memang menjadi faktor penilaian kami Pak, yang mungkin tadi belum dijelaskan mungkin secara utuh. Pertama terkait regulasi Pak. Tadi selain SOP, kira-kira regulasi apa saja yang sudah ditetapkan terkait pengolahan informasi publik yang ada di baik di Kalimantan Barat sebagai provinsi maupun di lingkup Dinas Koperasi, dari mulai Perda, apakah SK Gub termasuk dari SK Kepala Dinas itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait program dan kegiatan ini kami juga ingin mendengarkan langsung dari Bapak, kira-kira berapa mungkin untuk tahun 2022 Pak ya, berapa alokasi anggaran untuk program dan kegiatan terkait pengolahan informasi publik di lingkup Dinas Koperasi Pak. Jadi nggak termasuk yang dialokasikan di Dinas Kominfo, karena memang mereka sebagai PPD utama. Ini kami ingin tahu seberapa komitmen dari Dinas Koperasi sebagai PPD pelaksana dalam mengalokasikan kegiatan pengolahan informasi publik di lingkup internal dinasnya. Kemudian kami juga ingin tahu Pak,
mungkin gambaran secara singkat dari mulai jumlah permintaan informasi publik yang ada di tahun 2022 seberapa besar, dan kira-kira apa saja dampak yang dirasakan masyarakat dari menggunakan layanan informasi publik. Dari Dinas Koperasi selalu menindaklanjuti semua permohonan informasi publik yang ada dari masyarakat, kira-kira berdampak seperti apa. Contoh tadi di Banten kalau nggak salah, itu dengan dia di Jogja kalau nggak salah tadi, dengan banyaknya permohonan informasi publik dan dilayani dengan baik, dipenuhi, maka jumlah permintaannya semakin baik. Nah, itu sebagai informasi, itu salah satu indikasi lah dari suatu badan publik yang memang kinerjanya baik dalam pengelolaan informasi publik. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Izin Pak Ketua Tim. Terima kasih Pak Kepala Badan atas paparannya. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, karena di paparan sebelumnya belum secara utuh ditampilkan atau disampaikan apa-apa yang menjadi kebijakan dari Badan Koperasi dan UKM Kalbar sendiri dalam pelayanan informasi publik. Kami ingin mengetahui Pak, mohon izin, selama kepemimpinan Bapak yang dari sejak Juni ya Pak, sejak Juni 2022, apakah sudah mempengaruhi implementasi kebijakan informasi publik sendiri di Badan Koperasi UKM di Kalbar? Dan apa-apa saja program yang menjadi prioritas dalam pelayanan informasi publik? Terakhir, kita tahu bahwa teknologi menjadi satu hal yang penting saat ini. Apakah teknologi juga dimaksimalkan oleh Dinas Koperasi sendiri dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan bagaimana dampaknya? Demikian, terima kasih. Ya, silakan Pak. Waktunya cukup, lumayan. Makasih Pak. Saya sedikit nih baru keinget. Ini ada info yang saya dapat. Ini ada 5.000-an ya, sekitar 5.000-an koperasi. Terus yang aktif hanya 2.000-an ya Pak? 3.000 lebih. 3.000-an ya. Nah ini penjelasannya gimana Pak? Terus kemudian alur informasi kepada mereka yang aktif terhadap yang enggak, ini apa bedanya? Cara Bapak treatmentnya, itu aja Pak. Baik Pak, makasih Pak. Untuk memetakan koperasi aktif dan tidak aktif, kita punya satu sistem namanya ODS Pak. Itu yang dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan sampai langsung ke ke kabupaten kota. Nah, di situ ada koperasi aktif adalah koperasi yang melakukan RAT paling tidak 1 tahun 1 kali, tercatat dan membuat laporan, itu yang aktif. Nah, terhadap yang tidak aktif, ini lebih banyak koperasi kebun, koperasi kebun yang dibentuk oleh perusahaan untuk memediasi sawit mandiri. Ini yang tidak aktif, yang dinyatakan tidak aktif. Nah, sesuai dengan data, Kalimantan Barat itu ada 1.000 lebih yang diusulkan untuk dicabut izinnya. Karena kewenangan pencabutan izin ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Kesulitannya adalah pencabutan itu adalah dimasukkan di dalam lembaran negara karena itu merupakan badan hukum dari pendirian koperasi. Nah, sepanjang itu kewenangan provinsi, maka kita akan selalu mengingatkan untuk selalu melakukan paling tidak RAT 1 tahun 1 kali, mempertanggungjawabkan tugas yang sudah dilaksanakannya. Nah, kita mengingatkan karena ini satu sistem yang sudah dibangun oleh kementerian. Kami hanya mengingatkan saja Pak, dan semua kewenangan pencabutan ada di Kementerian Koperasi. Ya, itu yang pertama dari Pak Ketua Tim. Yang berikutnya dari Ibu,
berbicara masalah memediasi. Kita punya dulu dibangun oleh Kementerian Koperasi untuk teman-teman pelaku UMKM, namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, kita ada 8 konsultan PLUT, Bu. 8 konsultan PLUT, mereka inilah yang melakukan pendampingan langsung, baik mereka datang ke pusat layanan yang ada di lingkungan Dinas Koperasi maupun teman-teman, ini salah satu konsultan PLUT yang pengembangan IT, Pak Romi ini, dan juga saya minta untuk membantu di PPID, karena mereka yang langsung melakukan pelayanan pendampingan kepada pelaku UMKM. Nah, khusus yang edukasi berkaitan dengan disabilitas, itu pada saat kami melakukan sistem informasi data terpadu, program dari kementerian bersama Pemprov dan kabupaten kota, nah kita merekrut tenaga enumerator dari disabilitas, dan itu cukup sukses kita ini kan. Nah, untuk enumerator adalah dia melakukan pendataan, Bu. Kita manfaatkan dia sebagai tenaga pendata, enumerator, ya. Mulai, Bu, ini kita lakukan, Bu, sudah ada ininya. Jadi, bahkan dalam sepekan yang bersangkutan bisa mengumpulkan data 100 data berkaitan dengan pelaku UMKM dan koperasi. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian untuk pelayanannya kalau ekspornya, Ibu, kita bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di perbatasan. Dan sekarang mereka sedang melakukan pelatihan kesiapan untuk mengantisipasi perintah Presiden tidak boleh impor barang bekas lagi. Jadi kita dorong bersama tim dari kementerian, dari Dinas Perdagangan untuk melakukan ekspor. Tapi baru kan mereka jualannya online sekarang ini. Jadi bisa ada beberapa produk-produk UMKM yang diminati beberapa negara. Seperti misalnya di 2022 kita mengikuti lomba Aku Bangga Buatan Indonesia, Kalbar justru memiliki 2 juara 1 dari, yang pertama 1 dari kuliner, yang kedua dari itu kita lakukan pendampingan mulai dari perizinan sampai ke ini, dan dilakukan oleh teman-teman di PLUT. Jadi yang 1 kecantikan dan kebugaran, Arsia Oil, dan itu dari minyak tengkawang, Bu. Minyak tengkawang, Kalau kopi Liberica itu daerah gambut dan baru kita kembangkan. Dia rendah KPN. Bukan, kopi Liberica. Nanti kami undang tim juri datang ke sana, nanti kita minum kopi Liberica. Jadi menurut Pak Gubernur, pengopi adalah kopi Liberica. Bukan peminum kopi, tapi pengopi. Itu yang dari Ibu, kemudian dari Pak Panji berkaitan dengan Siguli dan semua laku. Ini baru, Pak. Baru 2022. Sekarang kita sedang uji coba. Kalau Siguli ini kan berkaitan dengan aplikasi untuk promosi produk hasil UMKM. Jadi kami hanya menampilkan produknya di Siguli ini. Kalau mereka mau transaksi, mereka langsung ke pelaku UMKM yang berkenan. Kami hanya memfasilitasi, mempromosikan. Berdagang. Apa itu? Ya, marketplace. Ya. Sanggau yang
yang ya yang disampaikan ke sana gitu ya. Benar-benar. Nah itu gimana dengan UMKM dan artinya ada di wilayah-wilayah seperti itu, memang kemudian mereka menjadi tertarik atau terinformasi yang menjadi kelebihan dengan informasinya. Kalau kita kan Pak sebenarnya lebih memfokuskan kepada produk unggulan dan sudah kita kumpulkan di masing-masing kabupaten kota, kita dorong ke situ nantinya. Kemudian kalau kabupaten kota kan ada yang mikro kan kewenangan kabupaten kota Pak, kalau mikro. Yang agak banyak ini mikro. Kemudian yang kecil, nah ini yang berusaha kita dorong untuk di marketplace ini. Kemudian kalau yang semua laku ini non aplikasi Pak, semua laku ini. Kita lakukan pendampingan langsung ke PLUT dan terakhir kita membantu teman-teman untuk pengurusan NIB sampai kepada koordinasi kita ke BPOM untuk sertifikat izin edarnya. Kita juga kerjasama dengan berbagai pihak berkaitan dengan izin edarnya, kemudian sertifikasi halalnya. Kita kerjasama dengan BI, dengan perbankan, terutama Bank Kalbar, untuk melakukan pelatihan. Kemudian ada berbagai upaya juga yang kita lakukan di semua laku. Nanti yang terakhir dan yang sangat bermanfaat, karena kita harus mengedepankan produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM, sebagaimana perintah Presiden, kita lakukan pendampingan teman-teman yang sudah dikurasi nih Pak, sudah lengkap izinnya, sampai ke izin edarnya, kita dampingi untuk masuk ke e-katalog lokal dan MBIS. Jadi sekarang teman-teman OPD dan lain sebagainya, kita kerjasama dan membuka satu hari, kita lakukan pelayanan khususnya untuk masuk ke e-katalog lokal. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh tim semua laku ini. Jual apa Pak? Di depan rumah kalau saya pengen kapas begitu, dia jualan bisa dijual gitu. Itu termasuk apakah itu kan termasuk UMKM atau warung pengen terus dengan bukan dorong akar. Oh, akar bajaka. Oh, bajaka ya. Ya, akar ya. Kalau yang sudah memiliki izin Pak, kita dalam bentuk contoh, kita sudah pasang di galeri. Ada di galeri kita, kemudian di PLUT juga kita promosikan, kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi, dan kita ada anjungan di SMESCO Pak, untuk produk-produk UMKM. Jadi berbagai cara, kemudian yang di tepi-tepi jalan itu biasa yang ya cuman tidak berizin itu mungkin Pak, ya belum berizin, belum ada tempat khusus. Itu mungkin dari Pak Panji ya. Kemudian dari Pak Rega berkaitan dengan dana PPID Pak. Yang kalau untuk 2022 Pak, anggaran kita khusus yang berkaitan dengan yang apa untuk teman-teman itu yang untuk penggandaan ATK, kemudian rapat, kemudian honor dan lain-lain itu sebesar 19.240.000. Kemudian untuk publikasi dan pengembangan website itu ada 169.406.800 rupiah. Nah, khusus untuk penyebaran informasi Pak, kita kerjasamanya dengan berbagai media, Tribun News, kemudian Ruai TV, Sonora, Kompas TV, Pontianak Post. Nah, untuk Ruai TV ini dia aksesnya di perbatasan. Jadi apapun informasi yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dinas ini, ya disiarkan oleh Ruai TV, itu kerjasama. Kemudian di beberapa kabupaten kota juga ada dengan Sonora dan Kompas TV. Jadi mereka berbagi nampaknya, berbagi area untuk ada pedalaman, ada perbatasan, ada pesisir. Itu yang berkaitan dengan program kegiatan PPID-nya. Kemudian
tentu dampak layanan dan informasi publik ini Pak Rega, kita lihat peningkatan koperasi dan pelaku UMKM. Jadi di 2 bulan terakhir ini sudah bertambah 300 pelaku UMKM baru Bu, dari Desember ke pasca COVID ini kan masa transisi pemulihan. Pada saat COVID justru bertambah, bukan berkurang, tapi mikro yang pekerja yang kehilangan ini Bu. Makanya sampai 196 lebih datanya. Kemudian di 3 bulan terakhir ini, ya ada yang di PHK, ada yang didorong mahasiswa. Waktu saya asisten 2, mendorong pelaku UMKM itu bukan saja orang yang putus kerja, tetapi adik-adik mahasiswa itu. Kami kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi. Sampai sekarang masih dengan UPB, dengan UNTAN, dan dengan Politeknik. Untuk menciptakan pelaku usaha pemula namanya. Pelaku usaha pemula. Dan mereka hanya jualan online Bu. Ya. Baik. Apanya Bu? Sebelumnya Bu, ya sebelumnya sudah ada, saya melanjutkan. Ya. UKM ekspor, ya berbasis ekspor. Baik, nanti tolong teman-teman, ya baik Bu. Ya. Banyak kita yang Ya. 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 Jadi kita kalau di basis peningkatan kapasitas Ibu, melalui berbagai pelatihan kita ada namanya Temu Mitra. Temu Mitra itu pelaku UMKM kita ketemukan dengan baik itu dari Indogrosir, Hypermart, kemudian dari kalangan perbankan untuk akses modalnya. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa sumber pendanaan, investor, dari Pegadaian kita kerja Bu. Bahkan di dinas sendiri kita kerjasama dengan BNI untuk membuka rumah BUMN. Ya, jadi itu. Oh ya. Bahkan kita dapat 2 Bu juara dari yang digagas. Kemudian kalau untuk dengan BI Bu, kita kerjasamanya di Saprah Katulistiwa. Jadi ada satu event promosi yang digabung dengan seminar, yang digabung dengan temu mitra dan lain-lainnya. Itu dengan BI. Kalau dengan OJK lebih kepada pembinaan koperasi. Berkaitan dengan dalam 2 tahun ini kan koperasi didera oleh isu yang kurang menyenangkan. Kalau menurut Menteri Koperasi adalah mafia perbankan 98 yang beralih ke mafia koperasi. Kalau kita ikut informasi sekarang, ada 500 triliun yang dana dari data dari PPATK, koperasi simpan pinjam yang larinya aset dan omsetnya ke luar negeri. Ya, jadi kita kena dampak di sana. Ada 4 isu yang menurut saya cukup berat, yang sekarang sudah mulai melandai. Yang pertama, koperasi sudah habis ke Pak? Habis Pak, tuh 30 detik lagi. 37 detik lagi Pak. Oh ya. Biasanya saya itu 30 detik terakhir. Oh gitu. Baik Pak. Iya. Makasih ya Pak. Jadi paparannya sangat memperkaya. Tadi Bu Samroh tuh bilang terima kasih karena beliau 27 tahun di BNI Pak. Sebelum di KI. Makasih Bapak untuk paparannya. Apresiasi kita semua. Terima kasih. Dengan demikian rangkaian presentasi uji kepatutan anugerah Tinarbuka untuk Provinsi Kalimantan Barat telah selesai. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan, kita foto bersama terlebih dahulu. Pak.